Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah. Secara bahasa, ukhuwah itu artinya persaudaraan. Maka ada yang disebut dengan trilogi ukhuwah. 3 macam ukhuwah. Yang pertama adalah ukhuwah basyariyah. Persaudaraan antara sesama manusia, atau disebut juga ukhuwah insaniyah. Persaudaraan di antara sesama manusia. Mengapa ini harus dikembangkan? Karena kita sama-sama Bani Adam. Keturunan dari nenek moyang yang sama, yaitu Nabi Adam dan ibunda Siti Hawa. Makanya kita harus menjalin ukhuwah persaudaraan di antara sesama manusia. Tidak melihat asal usul mereka, tidak melihat agama, budaya, jenis kelamin, kekayaan, status dan sebagainya. Dengan sesama manusia kita bersaudara. Kita saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai di antara sesama manusia. Nabi SAW adalah contoh kita yang senantiasa menjalin ukhuwah dengan siapapun. Ya. Termasuk bahkan dengan musuh-musuhnya. Berusaha untuk menjalin persaudaraan dengan mereka. Ini luar biasa. Karena Allah menciptakan kita adalah bersaudara. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, kami telah menciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu, supaya saling kenal mengenal. Saling berta'aruf. Ya. Bapak punya tetangga non muslim, tetap harus dijalin persaudaraan. Ibrahim bin Marham mengatakan ada 3 hal yang tidak boleh dibedakan antara mukmin dan kafir. Yang pertama, kalau kita punya saudara mukmin ataupun kafir, maka kita wajib menjalin persaudaraan dengan mereka. Yang kedua, kata Ibrahim, kalau kita diberikan amanah baik oleh kafir ataupun mukmin, maka kita wajib menunaikan amanah itu. Tentu selama untuk kebaikan. Yang ketiga, kalau kita berjanji baik kepada mukmin ataupun kepada kafir, maka kita wajib untuk menepati janji itu. Demikian kata Ibrahim bin Marham. Contohnya adalah Rasulullah, ya, kepada siapapun selalu menjalin persaudaraan. Suatu hari, Bapak dan Ibu, ketika Rasulullah SAW duduk bersama-sama dengan para sahabat, lewat jenazah Yahudi yang sedang diusung, bukan jalan sendiri, Pak. Lewat jenazah Yahudi yang sedang diusung, serta merta Rasulullah SAW berdiri menghormat jenazah. Diprotes oleh sahabat. Ya Rasulullah, mengapa engkau berdiri? Bukankah yang lewat itu, yang diusung itu adalah jenazah orang Yahudi? Rasulullah menjawab, wahai sahabatku, bukankah yang diusung itu adalah manusia? Jawaban singkat, padat, tepat, luar biasa. Bukankah jenazah yang diusung itu adalah manusia? Apa maknanya? Maknanya dengan siapapun kita manusianya harus menjalin persaudaraan.
dan harus saling menghormati, harus saling menyayangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang penyayang, maka dia akan disayangi oleh yang maha penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh yang ada di langit. Siapa yang ada di langit itu? Satu, Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua, para malaikatnya. Luar biasa konsep Islam, harus saling sayang menyayangi. Jadi tidak ada kata lain, dengan siapapun manusianya kita wajib untuk saling bersaudara. Islam agama yang paling toleransi. Tentu ada istisna, Bapak dan Ibu ya. Ada pengecualian. Itu dalam hal muamalah. Satu, dalam hal muamalah. Dalam hal hubungan sesama manusia, dalam hal pergaulan. Tapi kalau sudah menyangkut akidah, stop. Tidak ada kerjasama. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abattum, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abattum, lakum dinukum waliyadin. Ini garis tegas Islam. Di bidang muamalah silahkan bekerja sama, tapi kalau sudah menyangkut akidah dan peribadatan, tidak ada kerjasama. Jangan latah Bapak dan Ibu. Ya. Datang hari raya umat non-Islam, latah dibuatnya. Saling mendukung, bekerja sama, haram hukumnya. Datang hari raya umat Kristiani, pergi sama-sama ke gereja. Bahkan ikut mengucapkan selamat hari Natal, selamat hari Waisak. Ucapan selamat itu erat kaitnya dengan akidah. Apakah kita tidak boleh mengucapkan selamat? Boleh, Pak. Tapi pada saat itu ucapan dikaitkan dengan keyakinan, haram hukumnya. Niup trompet boleh, Pak. Gak apa-apa. Tapi ketika pada momen kaitannya dengan akidah agama lain, haram hukumnya. Itu saja, Pak. Pakai topi kerucut boleh kapan saja. Tapi ketika dikaitkan dengan suatu keyakinan agama lain, haram hukumnya, Pak. Ya. Itu kalau dibahas panjang sekali, Pak. Jadi yang pertama, ukhuwah basyariah perlu dijalin. Itu tentu dalam hal kaitannya dengan muamalah. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama negara, ya, sesama bangsa, watoniyah. Ya. Ada satu hadis, walaupun ini hadisnya dhaif, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Karena apa? Kita wajib membela tanah air. Ya. Bahkan ada yang mengatakan itu bagian daripada masalah daruriyah. Ya. Membela jiwa, membela tanah air. Termasuk, dan ada 5 sebenarnya. Tapi termasuk masalah daruriyah. Jadi membela tanah air, ya, membela negeri kita, membela tempat di mana kita berada, itu hukumnya wajib. Maka sesama bangsa kita wajib hidup berdampingan dan bersaudara. Orang bilang NKRI harga mati. Wah, itu. Ada orang meneriakan NKRI harga mati, korupsi. NKRI harga mati, dijual ke Cina, Indonesia. NKRI harga mati, aset Indonesia dijual ke asing. Di mana itu?
Indonesia itu negeri yang subur makmur, gemah ripah loh jinawi. Bahkan bisa dikatakan negeri paling kaya di dunia. Indonesia, Pak. Tapi seperti inilah Indonesia. Harga semakin mahal sekarang, Pak. Coba. Kemarin rame-rame gas nggak ada. Ketika mau mengegas, kosong gasnya, Pak. Ya. Para perampok negeri kita semakin menjadi-jadi, Pak. Itu berapa tuh yang suaminya artis? Berapa ribu triliun, Pak, kerugian Pertamina. Ya. Laut dipagar. Coba, Pak. Laut dipagar itu, Pak. Ya. Kedepannya apa? Bukan cuma pagar, Pak. Sekarang dipagar dulu, nanti diuruk. Untuk apa? Perumahan mereka. Ya. Yang melakukannya itu orang-orang luar, Pak. Yang dipelihara ya oleh pejabat kita. Penduduk aslinya diusir. Fir'aun saja, Pak. Fir'aun yang mengakui Tuhan, yang paling sombong di dunia, nggak mager laut itu. Nggak dipagar itu laut, Pak. Bahkan dia mati di tengah lautan. Ya, itu yang mager-mager juga ntar mati di tengah lautan, Pak. Ya Allah. Ini Indonesia negara paling kaya, Pak, di dunia. Apa saja Indonesia ada. Ada. Bahkan sudah dibahas itu, Pak, oleh pakar dari ITB, Pak. Kekayaan alam Indonesia itu, kekayaan buminya, bisa menghidupkan bangsa lain di dunia, Pak. Ya. Cadangan emas itu, Pak, sekarang di Indonesia itu luar biasa. Indonesia itu negeri emas. Ya, negeri emas. Bukan hanya di Papua, Pak. Itu pun dirampok oleh PT Freeport, Pak. Ya. Dan di tempat-tempat lain sudah banyak ditemukan tambang-tambang emas. Nikel, segala macam. Waduh, kaya raya Indonesia itu, Pak. Arab Saudi cuma punya minyak, tapi subur makmur, Pak. Cuma punya minyak. Indonesia minyak ada, ini ada, semuanya ada di Indonesia. Karenanya wajib kita bela, Pak, negara kita dan hidup bersaudara. Itulah disebut dengan ya persaudaraan antara senegara, antara bangsa Indonesia, dan harus dijunjung tinggi. Profesor Dr. Hamka waktu dia berada di luar negeri itu pada awal belum sering keluar negeri, mendengar lagu Indonesia Raya dikumandangkan, meneteskan air mata, Pak. Karena begitu cintanya kepada tanah air. Ya. Bung Karno pernah mengatakan, haram segenggam tanah Indonesia dirampok, dibawa oleh asing. Maksudnya dijual. Anaknya menjual kapal, menjual aset, anaknya, Pak. Indonesia begitulah. Aneh-aneh Indonesia itu ya. Hadirin rahimakumullah, mari kita bersaudara di antara sesama kita, ya, sebangsa, setanah air, kita memang wajib untuk bersaudara. Yang ketiga, udah 10 menit belum, Pak? Belum, baru 3 menit, Pak. Yang ketiga adalah ukhuwah Islamiyah. Nah, ini dengan rakyat Palestina, Pak. Khususnya yang berada di Gaza. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya sesama mukmin itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudaramu itu, antara mukmin dengan mukmin yang lain itu. Wattaqullah la'allakum turhamun. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, semoga kamu diberikan rahmat oleh Allah. Amin ya rabbal. Saudara, Pak, ini saudara semua, Pak. Ya, kita ini hidup bersaudara. Maka membela rakyat Palestina, lebih khusus yang berada di Gaza, itu bentuk wujud daripada ukhuwah Islamiyah. Mari, Pak, kita bela mereka. Kenapa? Karena mereka sedang didolimi, Pak. Didolimi oleh bangsa lain. Masya Allah, Pak. Ini Pak Haji Imam kalau mau ingin bercerita tentang rakyat Palestina,
bagaimana perjuangannya, bagaimana kepiluan mereka secara detail. Saya punya adik Pak, dulu belum lama pernah ke sini nggak Pak ya? Pernah ke Gaza, karena dia kemarin baru pensiun dari SCTP, pimpinan berita petang gitu. Dia yang selalu dikirim ke Timur Tengah. Dan waktu yang penghancuran Palestina yang sebelum yang sekarang ini, dia ke Gaza. Bahkan hampir-hampir kena bom dia. Ke Gaza hampir kena bom. Jadi dia lebih banyak tahu tentang Palestina. Kalau ingin bercerita bisa didatangkan ke sini maksud saya gitu ya. Seperti apa perjuangan mereka dan kepiluan mereka itu bagaimana. Tapi saya lihat Pak Haji Imam, rakyat Palestina itu walaupun mereka dihancurkan, menderita kayak begitu, nggak ada yang kurus-kurus Pak. Gemuk-gemuk gitu. Coba. Begitu itu. Jadi dengan suara dentuman bom, biasa mereka itu Pak. Indonesia gudang peluru di Cilandak Marinir dulu kebakar. Paniknya luar biasa Pak. Paniknya luar biasa. Mereka orang Palestina bom saja nggak apa-apa. Karena mereka sudah siap untuk mati sebagai syahid. Jadi rakyat Palestina di Gaza itu ada saudara kita, ukhuwah Islamiyah. Maka kita wajib untuk membela dan membantu perjuangan mereka. Kalau lihat Pak, Masya Allah, ya tentu lihat di televisi atau mungkin di Google dan sebagainya. Masya Allah, memilukan Pak. Seluruh bangunan di Gaza itu hancur Pak. Tak terkecuali rumah sakit. Kalaupun ada rumah yang masih ditinggali, sudah tidak layak tinggal. Sekarang sudah dalam keadaan gencatan senjata. Tapi yang paling mengerikan adalah pernyataan Donald Trump Pak. Paling mengerikan. Donald Trump mengatakan dia berusaha untuk merelokasi rakyat Palestina Gaza ke negara-negara lain, termasuk rencananya ke Indonesia. Relokasi dari 2,3 juta rakyat di Gaza akan direlokasi. Itu rencana Donald Trump. Itu Pak. Tapi pernyataan yang terakhir bisa jadi ketika setelah direlokasi tidak kembali lagi ke Palestina. Ini menyedihkan sekali Pak. Sepertinya mau menolong Pak. Relokasi dalam rangka pembangunan Gaza. Itu maksudnya. Tapi di balik itu niat jahat itu. Niat jahat Donald Trump. Kalau rakyat Palestina Gaza sudah keluar, gampang kan? Udah orang Israel masuk, dibangun, masuk semuanya. Apa yang bisa dikata kalau sudah begitu Pak? Maka Indonesia termasuk yang menentang rencana itu. Termasuk Mesir dan lain-lain banyak menentang. Dan Mesir sudah memfasilitasi untuk diadakan konferensi Liga Arab. Rencananya kemarin tanggal 27 Februari. Sudah apa belum itu? Untuk apa? Menggalang kekuatan seperti ini. Maka tidak ada lain. Kita memang harus membantu dan membela rakyat Palestina. Mengapa? Masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka udun tada'a sairul jasad bisahri wal huma. Inilah hadis Nabi rawahul Muslim. Ya. Perumpamaan orang-orang mukmin di dalam saling mencintai, saling menyayangi, saling kasih sayang bagaikan satu tubuh. Jika satu tubuh, jasad tubuh kita sakit, maka yang lain, anggota tubuh satu sakit, maka yang lainnya ikut sakit. Itulah perumpamaan orang-orang mukmin Pak. Jadi kalau orang Palestina yang notabene mayoritas mukmin sedang didolimi oleh bangsa lain,
Dan dalam genosida kemarin Pak, bukan perang itu Pak, bukan perang, tapi penghancuran Israel, genosida, pemusnahan etnis. 46.600 orang rakyat Gaza wafat sebagai syuhada. Dari 2,3 juta berarti lebih kurang 2% Pak. Dibunuh oleh Israel. Dibunuh dan dihancurkan tempatnya. Tapi dunia diam saja Pak. Mengapa? Di zaman modern seperti sekarang ini, ada bangsa lain menghancurkan bangsa lain, dibela. Paling tidak didiamkan saja. Indonesia tidak punya keberanian Pak. Ditekan oleh Amerika langsung ciut kayak kerupuk kena air. Arab Saudi apalagi. Gimana ini? Sesama muslim. Maka wajib kita membela mereka. Wajib kita membantu mereka. Dengan cara apa membela kita, membantu mereka? Jawabannya adalah sebisa yang kita lakukan. Sebisa yang dapat kita lakukan. Dan kita tidak boleh memaksakan diri yang tidak kita mampu. Tiba-tiba Pak Haji datang, terus dibela. Saya harus datang ke Palestina, membela orang Palestina. Saya harus datang ke Gaza. Itu bukan membantu Pak. Mati. Ya. Namanya bunuh diri Pak. Bahkan bisa jadi belum nyampe ke Palestina sudah wafat duluan. Enggak punya kemampuan seperti itu. Saya mengatakan seperti itu. Bunuh diri Pak saya. Maka sesuai dengan yang kita bisa. Apa yang bisa kita lakukan? Ya saya kira yang ada di sini. Ya kalaupun ada yang mau berangkat ke Palestina ya silakan. Kalau memang mampu kan begitu Pak ya. Kalau memang mampu. Tapi semacam saya Pak Haji Imam. Enggak mungkin Pak. Baru pergi ke depan aja encoknya udah kumat Pak. Bagaimana kalau ke Palestina? Nah, banyak yang bisa kita lakukan Pak. Membantu mereka. Satu, menggalang kekuatan. Kalau yang di dunia politik boleh secara politis. Kalau punya kesempatan itu. Punya kesempatan untuk memberikan, mempengaruhi. Nah, mengajak dan mempengaruhi orang lain untuk membela Palestina. Kalau bisa. Nah, kalau yang punya power, ya punya kekuasaan bisa Pak. Pak Haji Imam yang punya masjid ini, jamaahnya diajak Pak. Bisa kan? Menggalang kekuatan. Membantu menggalang dengan dana. Ya, menggalang dana Pak Haji Imam ya. Silakan kita menggalang dana. Kekuatan kita kan itu. Ya. Yang ketiga apa? Memboikot. Nah ini. Memboikot produk-produk Israel. Banyak Pak di Indonesia itu produk Israel. Satu produk Israel, yang kedua produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Apalagi yang hasil penjualan dan sebagainya digunakan untuk membantu Israel. Itu Pak. Tentu Bapak dan Ibu pasti sudah dapat kiriman ya lewat WA itu. Inilah produk Israel, inilah produk perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan Israel. Saya yakin sudah. Nah itu Pak, kita boikot.